di dalam surat Al-Baqarah 177, Ali Imran 133 sampai 135 ya. Itu hampir lengkap lah sifat-sifat takwa, ciri-ciri orang bertakwa di situ kan? Iya. Nah, ini yang yang jelas soal ya rukun iman, rukun Islam ada di situ. Tapi kan di luar itu ada lagi ciri-ciri orang bertakwa di situ, misalnya berbuat adil. Nah, kemudian kalau membayar zakat, memberi makan fakir miskin, yatim, itu juga ada. Kemudian sifat sabar, mau memaafkan, ya, sabar dalam kesempitan, dalam kesukaran, dalam peperangan kan. Betul. Ada lagi saya lupa ini di hadis atau apa, memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Nah artinya ciri-ciri takwa ini kan termasuk juga perbuatan kita di antara waktu sholat, antara waktu sholat yang satu ke sholat yang lain. Artinya perbuatan kita sehari-hari. Betul. Ya, di luar kita menjalankan yang wajib. Ya, yang sementara ciri-ciri yang takwa yang lain kan banyak ini. Ya, itu jarang agak sedikit kedengaran itu. Menarik ini. Terdengar di mimbar-mimbar di majelis-majelis Ustaz. Nah, apakah kedudukannya agak beda? Ya, sabar, adil, memaafkan orang lain, menahan amarah, memuliakan tetangga dan tamu. Terus terang itu emang agak jadi pikiran saya, Ustaz. Kalau saya lah kita kan ibadah itu yang wajib jelas wajib harus dijalankan kan. Kemudian mau ditambah dengan yang ibadah yang dekat dengan yang wajib itu, misal sholat sunat ini, sunat itu ya, baca Quran ya kan. Tapi di luar itu kan kita disuruh waktunya lebih panjang. Ya, waktunya lebih panjang. Itu kan waktu ibadah, ladang ibadah. Sejak kita mulai selesai sholat subuh disuruh berhamburan, bertebaran. Habis sholat zuhur, habis sholat Jumat masih disuruh lagi berhamburan, bertebaran. Habis sholat asar juga diperintahkan lagi. Kecuali saya nggak dengar habis maghrib atau habis isya itu saya nggak ketemu sih itu. Nah itu kan disebut juga di dalam ciri-ciri takwa, kemudian juga dalam pengertian ibadah. Ya kan? Nah, itu menarik itu, Ustaz. Secara definisi daripada takwa adalah al-imtithalu li awamirillah wajtinabu li nawahi. Takwa itu pemahamannya sederhana. Menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat umum di telinga kita. Lagi-lagi sangat umum. Tapi kalau sudah kita mau dan mampu menyelami daripada nilai takwa ini, perintah Allah dijalankan, larangan Allah dijauhkan. Masya Allah. 7 samudera pun sepertinya masih kita anggap kecil. Berbanding dengan keilmuan kita apabila sudah kita kuasai nilai takwa yang sesungguhnya. Karena itu ketika kita beribadah kepada Allah, jarak antara satu sholat dengan sholat yang lain ini kan cukup banyak. Ada jam-jam tertentu di situ kita bisa melakukan aktivitas apapun, kegiatan apapun. Malah justru pada saat kita melakukan perintah Allah ini, ya jaraknya palingnya sholat 4 rakaat lah, zuhur, asar, dan isya. Paling lama 7 menit. Selepas itu justru lebih banyak lagi waktu yang harus kita gali untuk mendapatkan nilai takwa seperti apa ini. Betul. Saya katakan bahwa hidup kita ini nggak pernah yang namanya terlepas dengan 2 kaki. Yaitu pertama kaki hablum minallah, hablum minan nas. Ada garis secara vertikal hubungan kita antara sang khalik dengan makhluk. Manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara garis vertikal dari bawah ke atas. Yang saat ini kita fahami apa saja rukun Islam yang 5 itu sudah menjadi wakil, manifest untuk kita melakukan tindakan ibadah kepada Allah dengan rukun Islam itu. Sekarang permasalahannya adalah yang lebih banyak dan bahkan peluang itu lebih lega, lebih besar adalah bagaimana kita isi kegiatan hari-hari kita dengan nilai takwa terdapat pada hablum minan nas ini. Tadi sudah disebutkan bagaimana cara memimpin yang adil. Kalau kita
cara pemimpin yang adil dengan rakyat yang taat dan patuh dengan ketentuan yang berlaku pada undang-undang sebuah negara. Ini artinya adalah sudah bagian daripada horizontal hubungan sosial kita. Karena itu yang namanya orang cerdas, orang bijak, di mana-mana saya katakan bahwa bukan mereka orang-orang yang, maaf kalau saya gunakan dari jenjang pendidikan keilmuannya dari SD, bahkan sebelumnya TK, PAUD, kemudian naik ke jenjang berikutnya SMP, SMA, atau yang sederajat dengan SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, kalau dalam bahasa pondok pesantrennya, kemudian masuk ke universitas, selesai strata 1, lanjutkan S2, S2 selesai, lanjutkan S3 sampai doktor dan profesornya. Sudah profesor udah nggak ada lagi di atasnya lagi barangkali ya. Lalu kemudian dikatakan orang cerdas belum. Dikatakan belum cerdas. Jangankan bijak, cerdas pun belum. Karena apa? Orang cerdas itu adalah bagaimana dia mampu memanage, mengkontrol, dia bisa mengatur tentang dirinya kepada Allah dan dirinya kepada sesama dalam bingkai ketakwaan itu. Dan hadisnya, nas Al-Qur'annya cukup banyak memang. Kenapa tidak disampaikan di dalam mimbar-mimbar Jumat barangkali? Ya ini dia yang harus kita adakan suatu evaluasi. Saya justru menyatakan evaluasi ini harus secara merata kepada jajaran para pendai, pendakwah. Karena apa? Selalu saya katakan bagi jamaah yang suka atau meyakini bahwa bukan bagian dari bid'ah melakukan perayaan Maulid Nabi dan hari-hari besar Islam, ya, dia Muharram kah, Isra dan Mi'raj kah, atau hari-hari besar Islam yang lain. Kalau hari-hari besar Islam, ketika ada undangan, dibuat flyernya, pamfletnya, ajakan untuk yuk mari sama-sama syiarkan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jalan Anu, di Masjid Anu dengan penceramahnya Bapak Ustadz Anu. Itu besar kemungkinan datang, tapi ada juga kecil kemungkinan yang nggak datang, husnuzon kita. Tapi kalau sudah mimbar Jumat, setiap mereka orang yang laki-laki beragama Islam sudah akil baligh. Buktikan, coba ada nggak undangan sholat Jumat di masjid-masjid? Nggak ada, sudah menjadi rutinitas tiap pekanan. Karena itu bagi kita orang-orang yang melihat, oh ini satu momentum yang nggak boleh kita sia-siakan, harus kita manfaatkan dan fungsikan, sehingga pada saat penyampaian isi khutbah, para pemateri, para pengkaji, para khatib-khatibnya ini harus memberikan satu suguhan dan sajian tentang takwa yang begitu komprehensif. Saya katakan kalau memang ingin kita menjadi muslim yang kafah di Indonesia begitu, tolak ukurnya memang satu, peranan daripada dai ini. Mencerdaskan umat itu bukan sesuatu yang kita anggap seujung kuku, hal yang remeh-temeh. Kesempatan yang paling bagus memang di mimbar Jumat. Mimbar Jumat, betul, mimbar Jumat. Kenapa sampai mimbar Jumat? Barangkali di antara kita baru ada yang mengetahui gitu. Bukan saya menganggap karena kita kan ini yang laki-laki ini nanti pulang ke rumah menyampaikan lagi ke istrinya, itu ke dia. ke anak-anak perempuannya misalnya gitu kan. Itu yang menjadi sasarannya itu memang. Memang kenapa yang dipilih oleh Allah sholat Jumat ini berjamaah bagi laki-laki? Mereka para ruasa, mereka para kepala-kepala negara di rumah tangganya. Kepala negaranya. Dalam bangunan rumah tangganya mereka itu. Negara kecil yang mereka punya itu kan rumah tangganya. Sehingga media Jumat itu sebagai penyuluhan kepada seorang pemimpin. Setiap para pemimpin, para lelaki yang memiliki tanggung jawab, nafkahnya, nafkah bukan hanya kita artikan sebagai materi saja, nilai uang, angka uang, bukan. Nafkah pendidikan tentang al-Islam itu pun sudah menjadi tanggungan bagi seorang laki-laki untuk istri dan anak-anaknya. Sehingga artinya apa? Di briefing, seperti di briefing para lelaki ketika media Jumat itu oleh sang khatib. Begitu pulang ditularkan kepada istri dan anak-anaknya. Apa yang disampaikan oleh khatib setiap kali dia menyampaikan isi khutbahnya hanya satu saja, hanya untuk menjadikan takwa jalan satu-satunya menuju ridha Allah. Intinya itu. Iya, betul. Ketakwaan. Iya.
Makanya ayat yang dibaca selalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa la wa antum tamutunna muslimun. illa wa antum muslimun. Karena dari takwa itu akan menghasilkan perpisahan kita dengan dunia dan seisinya, apa yang kita miliki, istri, anak-anak, harta benda semuanya. Ketika sudah takwa dalam genggaman, sudah pasti kita meninggal dalam keadaan Islam. Kalau takwa terlepas, sudah meninggal dalam di luar Islam. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa ketika ada seseorang bertanya kepada Rabbnya bahwa, ya Allah, sudah banyak amal ibadah yang sudah ku persembahkan untukmu ya Allah. Yang mana amal ibadahmu yang kau sebut untukku, katanya. Salatku ya Allah. Salatmu itu untukmu. Ya puasaku ya Allah. Puasa juga untukmu. Sejatinya kan ada hadis Nabi. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian. Karena sesungguhnya puasa itu akan memberikan dampak positif untuk kesehatan ragamu, jiwamu. Terus apalagi disebutkan dia ibadah ini, dia ibadah itu. Itu semua yang kau sebutkan, kata Allah, untukmu. Lantas apa ibadah yang sesungguhnya untukmu ya Allah? Yang untukku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kau jemput itu saudaramu yang sedang berteriak kelaparan, kau berikan sayurmu, kau berikan lauk paukmu kepada dirinya. Itu yang sesungguhnya ibadah untukku, katanya. Karena apa? Segala sesuatu yang bernilai, memiliki kehidupan, pasti di situ ada infak sedekahnya. Karena memang yang ditekankan oleh ajaran agama Islam adalah bagaimana kita melihat dan peka, bukan hanya melihat, tapi peka terhadap sekitar lingkungan kita. Bunyi ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu dengan sesungguh-sungguhnya, sebab akhirat itu adalah negeri pulang kampung kita. Yang setelah itu nggak ada lagi arus balik. Kalau kita pulang kampung ada arus balik, biasanya pemberitaan ada seperti itu. Tapi kalau sudah balik kampung yang sesungguhnya ini, udah nggak ada lagi arus balik. Artinya sudah menetap kekal abadi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan sampai kau lupakan nasibmu di dunia. Artinya apa? Upaya Allah menekankan untuk kita ikhtiar dan berbuat baiklah kepada orang lain. Nah, itu dia. Berbuat baiklah kepada orang lain di situ. Ini kan al-insan hablum minan nas artinya. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka Jangan bumi. berbuat kerusakan di permukaan bumi Allah. Kepada orang lain dan jangan bikin kerusakan. Gitu. Artinya apa? Sangat luas. Islam mengajarkan kafah. A sampai Z-nya tersentuh oleh ajaran agama Islam. Mengkorelasikan. Ya udah. Apa yang dipesankan oleh Allah dari Al-Quran atau yang dipesankan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya dikaitkan dengan apa yang menjadi berita yang saat di negaramu sedang yang sedang hits. Berlebih lagi hal-hal yang menyangkut tentang ayat-ayat kauniyah. Ini bagi mereka orang-orang yang ahli ilmu umum, mereka akan memiliki daya tarik yang cukup hebat ketika mengkorelasikan antara ayat ini dengan penemuan-penemuan mereka, dengan analisis-analisis mereka. Apalagi yang menyangkut tentang lingkungan. Apalagi yang menyangkut tentang hal-hal yang biasa kita jumpai sehari-hari. Yang kurang nih kita ini para pendai, para pendakwah, para mubaligh menyampaikan hal-hal yang memiliki korelasi dengan kehidupan kita yang sederhana yang setiap hari kita jumpai itu. Dan itu akhirnya balik ke status tertinggi dalam Islam itu takwa itu kan? Betul, bagian dari pemahaman takwa itu.